memanipulasi DOM di jQuery. Jadi di jQuery ini selain kita bisa berjalan-jalan atau traversing atau memilih dari si objeknya itu sendiri, setelah langkah selanjutnya itu setelah jalan-jalan ya berarti diubah kan biasanya. Jadi di sini kita bisa memanipulasi DOM di jQuery sendiri. Nah, pertama ada yang namanya add ya. Di add ini ada beberapa pilihan ya. Untuk manipulasi add kita bisa menggunakan before, after, append ataupun prepend. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita lanjut ke contohnya. Jadi, kalau misalnya kalian punya ini nih, punya DOM seperti ini, LI, H2 dan button. Dan kalian punya elemen yang ada di dalam jQuery ini dan kalian masukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini untuk menyimpan sebuah ini ya elemen, kita bisa langsung ketikkan $, atau jQuery dalam kurung dan si teks ininya ini sendiri. Si tag PHP-nya ini sendiri. Maksud saya teks HTML-nya ini sendiri. Kita masukkan ke dalam variabel price. Maka di DOM akan seperti ini ya. Dan ini belum dimasukin. Nah, untuk masukinnya kita bisa menggunakan fungsi before, yaitu kita bisa masukkan di atas. Nah, jika kita mengetikkan seperti ini, $classification before object price-nya ini sendiri, maka ini akan masuk di sebelum si vacation-nya, yaitu di luarnya ya. Jadi sebelum elemen LI-nya. Itu kalau kalian menggunakan before. Jika menggunakan after, maka si elemennya ini akan di bawah ya. Jadi setelah si LI-nya ini sendiri gitu. Karena kalau misalnya before kan berarti sebelum LI-nya sini kan. Nah, kalau after ya seperti bahasa Indonesianya setelah, maka akan muncul di setelah LI. Kalau untuk prepend sendiri, ini prepend itu maksudnya kita masukin si elemen P-nya di dalam LI tapi di awal-awal gitu. Jadi kalau misalnya si LI punya anak-anak yang banyak nih, nah seperti ini ada P, ada H2, ada button, maka si P ini akan masuk ke di dalam LI-nya ini sendiri gitu ya. Jadi dia akan masuk ke elemen di dalam LI yang sejajar dengan H2 dan button. Nah, sebaliknya kalau misalnya append berarti kita masukin di dalam LI-nya yang punya classification, tapi kita taruh di paling terakhir nih. Jadi di paling bawah kan ada H2 button dan kita taruh di terakhirnya nih P-nya. Jadi untuk append ini paling bawah ya jadinya, tapi masih di dalam LI. Nah, ada juga alternatif selain 4 fungsi di atas, kita bisa menggunakan insert before, insert after, prepend to, append to. Cuman ini agak berbeda cara makainya. Kalau misalnya tadi kita pilih dulu si ininya, si elemennya. Kalau ini enggak. Kita pilih dulu si ininya, si variabel yang punya elemennya. Lalu kita tambahkan fungsi append to, misalnya application. Jadi kalau mungkin dari sisi coding kalian bacanya variable price tolong tambahkan ke classification. Jadi seperti itu ya. Kalau yang sebelumnya kan classification menambahkan si elemen price-nya, jadi dibalik aja sih sebenarnya. Ini kalian bisa gunakan sesuai keinginan kalian, tergantung keinginan. Nah, kita langsung masuk ke bagian kodenya untuk mencontohkan. Di sini kita pakai yang kode sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu kode sebelumnya. Kita kosongkan dulu saja. Nah, misalnya kita beri nama ya. Beri nama UL ini dengan nama kelasnya lokasi. Nah, gimana caranya saya pengen menambahkan lokasi di sebelum Bandung ini. Nah, ini mudah caranya. Kalian bisa langsung ke bagian sini. Nah, misalnya saya pengen buat var misalnya Yogyakarta ya. Nah, sama dengan
dolar si jQuery-nya sendiri dalam kurung LI nih misalnya. Nah, tag LI-nya saya ingin masukin Jakarta. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah punya elemen Jogja di dalam variabel Jogja. Nah, kalau misalnya kita menambahkan di sini berarti kita bisa menggunakan script seperti ini. Dolar gitu. Lokasi. Nah, titik lokasi atau kelasnya. Lalu kita tambahkan prepend dalam kurung. Di sini Jogja ya berarti. Saya mau menambahkan si Jogja ini ke dalam lokasi. Maka jika kita refresh, nah Jogja ini akan muncul di atas nih. Terus misalnya kita mau nambahin yang lain nih, misalnya nih var misalnya apa ya, Bali belum ada. Berarti dolar dalam kurung buka LI Bali. Nah, tapi kalau Bali saya pengennya paling bawah misalnya nih. Berarti bisa dengan caranya lokasi pen Bali. Nah, jika kita refresh lagi, maka Jogja ini dan Bali akan muncul di paling atas dan paling bawah. Nah, jadi seperti itu ya untuk penggunaan prepend dan append. Untuk after dan before juga sama. Kalau misalnya kalian mau coba juga, nih, misalnya saya pengen nambahin H2 di sebelum UL nih. Berarti saya bisa tambahkan subjudul ya, misalnya dolar terus dalam petik H2 pilih destinasimu sekarang juga misalnya seperti ini ya. Oke, kita tutup dulu, jangan lupa H2. Nah, ini kita mau tambahkan di sebelum lokasi ya, berarti bisa menggunakan titik before subjudul ya, seperti ini ya. Maka kita bisa lihat, nah ini akan ditambahkan nih di sebelumnya nih, kemana kamu ingin pergi. Kita lihat di sini ada prependnya Jogja, tambahkan di sini, appendnya Bali ada di sini, dan before yang ini ya di sini. Gitu untuk add. Nah, selain add kita juga bisa menggunakan fungsi get. Fungsi get ini ada macam-macam, yaitu ada text, HTML, dan file. Nah, maksudnya di teks ini kita pengen ngambil konten teks yang dari elemen yang dipilih. Berarti misalnya kita punya LI nih. Ini kita pengen tahu nih, LI itu kontennya apa sih? Value-nya apa sih? Nah, kalau misalnya HTML bedanya, kalau ini kan teksnya nih. Kalau ini full HTML-nya nih. Bedanya di situ doang gitu. Kalau misalnya di dalam-dalamnya ada teks misalnya kayak bold atau italic, nah ini akan ke bawah sama HTML-nya gitu. Nah, kalau file ini apa bedanya? Kalau file ini khusus untuk form, untuk inputan. Jadi, untuk mengambil data dalam inputan, kamu bisa menggunakan file. Nah, kita bisa contohkan juga, kembali lagi ke kode yang sebelumnya. Misalnya kita punya LI yang namanya kelas Surabaya nih ya. Kita hapus lagi untuk biar rapi aja. Maka ini balik ke semula. Nah, misalnya saya pengen targetin si kelas Surabaya nih. Berarti kita ketikkan titik Surabaya teks. Nah, ini yang maksudnya saya pengen tahu nih teks si Surabaya ini apa nih. Berarti kita coba save dulu. Nah, tidak akan muncul ya, karena di sini ya basically cuman ngambil doang, tapi nggak dimunculin kemana nih. Nah, kalau mau munculinnya gampang sih, kita bisa console log aja nih misalnya. Nah, kita pengen tahu nih
isi si Surabaya ini apa nih. Nah, jika kita refresh, nah maka ini ada isinya Surabaya. Nah, misalnya si Surabayanya kita tambahkan bold, maka saat di refresh ya ini nggak akan kelihatan gitu si boldnya mah gitu. Nah, kita hapus aja sini karena spasi dan enternya ke bawah. Jadi ini ya kelihatan semuanya ke bawah kecuali si tagnya. Tapi kalau misalnya HTML bedanya, nah ini keambil sama HTML gitu. Kayak gitu ya. Jadi perbedaan HTML dengan teks di situ. Dan kalau misalnya file ini apa? Kalau file sih cukup mudah. Nah, misalnya kita punya input teks, kelasnya inputan, misalnya value-nya misalnya 100 nih misalnya nih. Kalau kita mau ngambil ini gimana caranya? Nah, gampang juga nih. Ya udah kita ambil aja kelasnya apa, misalnya kelas inputan nih. Kita pengen tahu value-nya berapa. Nah, pasti akan muncul 100. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita ganti juga 90. Nah, ini kan 90 juga gitu. Karena kan kita ngambil value dari si inputannya itu sendiri gitu. Kita bisa pakai kelas, kita bisa pakai ID, atau kita bisa juga pakai name, sama lah seperti CSS, kalian bisa ambil seperti itu. Nah, itu untuk get sendiri ya. Nah, selain get ada juga set. Nah, ini menggunakan fungsi yang sama, hanya si fungsi ini kita isi kontennya. Misalnya kalau teks kita isi konten teksnya, kalau HTML kita isi konten HTML-nya, kalau file kita isi value dari untuk inputan itu sendiri. Balik lagi ke kode. Nah, kita hapus lagi saja. Misalnya saya pengen ganti nih yang kelas Bandung misalnya nih. Saya nggak mau Bandung nih, saya maunya Cimahi misalnya seperti itu. Nah, kita bisa panggil lagi aja nih, titik Bandung. Teksnya misalnya Cimahi. Nah, jika kita jalankan seperti ini, maka Bandung ini akan berubah menjadi Cimahi. Sama seperti misalnya kita mau tentukan yang Surabaya, berarti di sini kita masukkan dolar Surabaya. HTML-nya misalnya di sini kan tadinya bold, saya pengen ganti jadi ada berubah lah menjadi italic misalnya, berarti saya jangan emphasize Surabaya. Saat kita refresh lagi, maka nah yang tadinya bold, yang ini yang strong, ganti jadi Surabaya nih. Bisa dilihat lagi. Nah, tadinya tebal jadi miring. Dan misalnya untuk inputan nih, saya pengennya inputnya nggak mau 90 nih, tapi pengennya 150. Berarti kita juga bisa tentukan inputan file misalnya 150 nih. Oh sorry, ini kurang titik. Nah, saat kita refresh lagi, nah ini juga akan berubah menjadi 150. Jadi cara pakainya hampir sama untuk teks, HTML, dan file. Kalau mau pakai tinggal hapus aja ininya. Tapi kalau misalnya mau ngeset, berarti tinggal ini aja, pakai fungsi yang ini, isi si parameter yang ada di fungsi teks, HTML, dan file. Nah, selain set juga ada yang namanya remove. Jadi kita pengen remove elemen nih. Jadi misalnya kita mau hapus si elemennya itu sendiri, atau kita mau hapus di dalam elemennya doang. Jadi ada dua fungsi yang berbeda. Yang pertama remove, menghapus elemen dan elemen di dalamnya sampai anak-anaknya. Kalau misalnya empty, kita cuma ngosongin aja gitu. Kalau misalnya analoginya seperti ini. Kalau kalian punya ruangan, kalian mau ngosongin ruangannya, nah berarti kalian pilih yang empty. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngancurin sama ruangannya,
sama dalam-dalamnya, kalian pakainya remove. Nah, kita bisa contohkan lagi di kode. Misalnya di sini saya pengen mengubah yang Bandung nih. Saya pengen yang tadinya ini saya ganti lah ya. Saya nggak mau ada Bandung nih. Saya mau ngilangin yang Bandung misalnya. Berarti kita bisa panggil lagi Bandung remove. Berarti saya benar-benar ngilangin si Bandung nih. Hati refresh, Bandungnya benar-benar hilang. Tapi kalau misalnya saya cuman pengen ngosongin Surabaya, berarti saya tinggal panggil ini aja. Titik Surabaya empty. Nah, jadi sebenarnya listnya ada nih. Nah, kalian bisa lihat lah ya di sini. Sebenarnya listnya ada, cuman kosong aja gitu. Nah, kalau misalnya remove kan benar-benar hilang nih. Kalian bisa coba lihat. Ini benar-benar hilang nih. Di DOM hilang, di sini juga hilang. Tapi kalau empty, cuman teksnya doang yang hilang. Tapi si LI-nya masih ada nih. Kelas Surabaya juga masih ada. Jadi analoginya seperti itu. Kalau kalian pengen ngosongin ruangannya pakai empty, tapi kalau kalian pengen ngancurin sama ruangannya, pakainya remove. Jadi berikut adalah yang tadi adalah memanipulasi DOM di jQuery.